biasa nih kalau online tergantung sinyal nih Pak Ustadz. Iya. Nih ya, Ustadz. Ini ada suara mati itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok. Pak Ustadz sejenak teknik nih. Alhamdulillah ya Allah. Hukum Pak, Dari, dokter. dari UI. Enggak dari sekolah agama sih, cuman basicnya hukum Islam. Alhamdulillah. Namanya orang alim. Udah jam 16. Iya dokter. Hmm, kita lihat berapa yang masuk dulu. Ya, Berapa? Mau 30, 24 ya. Mungkin kita mulai aja kali barangkali Pak Ustadz ya. ya boleh. Mohon maaf tadi setes baru sekarang bisa masuk nih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Wassalamualaikum warahmatullahi hadirin wabarakatuh. sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul bersama di sini tetap dalam kajian Islam Pawiyah yang kali ini akan kita bahas tentang Haji Wada Rasulullah dan khutbahnya yang terkenal itu, yaitu khutbah Rasulullah yang terakhir. 1,5 jam ke depan kita akan dibawa oleh Pak Ustadz Gigi, sarjana teknik. Beliau ini hebat banget. Dulu saya, jadi Bapak Ustadz Gigi Surya Nugraha, sarjana teknik. Insya Allah beliau dapat menguraikan hikmah-hikmah di balik apa yang disebut sebagai Haji Wada Rasulullah. Kemudian dengan khutbah yang terkenal itu. Nah, baiklah sebelum kita mulai ada beberapa apa namanya biasa aturan untuk adab kajian online. Pertama, mohon bagi para peserta untuk memute audio agar suara tidak bias nantinya. Kedua, mohon menonaktifkan video bagi sejawat sekalian. Dan selama kajian berlangsung mohon disimak dan tidak sibuk sendiri dengan membuka aplikasi yang lain. Untuk mengikat ilmu dengan baik, maka kita siapkan Al-Quran untuk cek-recek apa yang kita dapat. Dan pertanyaan boleh secara langsung dengan rasa raise hand, angkat tangan ya. Ini nanti akan ditanggapi, kemudian kalau Ustadz berkenan akan dijawab langsung, atau ketik di kolom chat. Kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu Allah, ilmu agama, dan mencari Allah Ta'ala semata. Dan kita berdoa agar Allah Ta'ala memuliakan kita dan memahami ilmu agama. Kajian ini disiarkan live streaming di channel YouTube Kajian Islam Pawiyah dan kajian-kajian telah lalu juga bisa disimak kembali di channel YouTube. Mohon like dan subscribe channel YouTube Kajian Islam Pawiyah dan mohon juga follow up Instagram Kajian Islam Pawiyah. Judul kali ini adalah tentang Haji Wada Rasulullah dan sabda pesan beliau terakhir. Seperti kita ketahui, Haji Wada itu 2 tahun setelah Fathu Makkah, artinya penaklukan Mekah yang terjadi pada 1 Januari 630 Masehi
atau tahun ke-8 Hijriah. Umat Islam sebanyak 100.000 pasukan dengan dibagi empat telah menduduki kota Mekah dengan menutup pintu-pintu masuk Mekah di 4 penjuru dan Mekah ditaklukkan tanpa darah. Penaklukan Mekah ada awal dari semua itu, di mana dengan penaklukan Mekah ini maka Rasulullah bisa berhaji. Karena umat Islam pada kala itu terbebas dari segala gangguan. Perjalanan haji untuk diketahui tidak seperti sekarang bahwa dari Madinah ke Mekah itu penuh gangguan, penuh halangan bagi kaum-kaum musyrikin. Nah, setelah vakum Mekah relatif semua aman dikuasai oleh umat muslim sehingga Rasulullah dapat melaksanakan haji. Beliau melaksanakan haji itu haji yang pertama dan sekaligus yang terakhir. Karena beberapa bulan kemudian setelah haji wada Rasulullah wafat. Nah, tentu masalah haji wada dan sabda Rasulullah terakhir ini banyak sekali hikmah atau pesan-pesan dari Rasulullah pada kita umat Islam sepanjang zaman, masuk masa kita sekarang. Oleh sebab itu, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan Pak Ustadz Gigi untuk mulai menguraikan dan kita akan menyimaknya, kemudian kita ambil manfaat-manfaat yang akan diuraikan tadi. Saya cukupkan sekian. Saya persilakan Pak Ustadz Gigi untuk menguraikan haji wada ini. Silakan Pak Ustadz. Jazakumullah khairan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, para dokter yang semoga Allah berkati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis online. Mudah-mudahan meskipun dengan jarak jauh, tapi mudah-mudahan ini menjadi tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan pahamkan bagi dia agamanya. Dan di antara cara untuk kita bisa memahami agama, yaitu Allah memberikan kita taufik untuk bisa belajar, kita bisa mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah nikmat terbesar, salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena semua ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kita Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang kita punya, yang kita rasakan saat ini tidaklah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji atau membahas suatu peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW itu berkaitan dengan haji wada. Jamaah yang semoga dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah haji wada ini terjadi di tahun 10 Hijriah. Dan kita tahu bahwasanya ini adalah akhir-akhir dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Artinya para ulama tatkala mereka bercerita tentang haji wada, ini adalah kondisi di mana para sahabat mulai akan merasakan kesedihan. Kenapa? Mereka akan ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tidak lama lagi
Setahun berikutnya Nabi pun akhirnya meninggal, atau tidak lama kemudian beberapa bulan setelah itu beliau meninggal. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang tahun 10 Hijriah, bahkan tentang Haji Wada, tentang kewafatnya Nabi SAW, mereka menjelaskan bahwasanya ini di antara salah satu nikmat atau karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Nabi menyaksikan dakwah beliau akhirnya berhasil. Artinya usaha beliau selama ini berdakwah bertahun-tahun, 13 tahun di kota Makkah, kemudian 10 tahun di kota Madinah, akhirnya berhasil. Dan ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian kata para ulama? Karena sebagian kita tatkala kita mungkin berusaha melakukan suatu hal, terkadang belum sampai puncak keberhasilan, akhirnya kita meninggal atau mungkin kita tidak bisa menyelesaikannya, akhirnya kita terhalangi untuk menyaksikan keberhasilan dari usaha yang kita lakukan. Ini tidak sia-sia sebenarnya, hanya saja kurang sempurna. Saya misalkan kita berdakwah bertahun-tahun, namun ternyata yang menerima dakwah kita tidak tidak banyak, mungkin cuma 10 orang, 20 orang. Kata para ulama ini tidak salah, maksudnya tidak salah dan bukan ketidakberhasilan, ini berhasil. Hanya saja kurang sempurna. Tapi kalau kita melihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau, itu beliau berdakwah, kemudian beliau menyaksikan hasil dari dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita lihat puncaknya tatkala di Fatu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tatkala datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian akan melihat dan kau akan melihat wahai Muhammad, manusia itu masuk Islam berbondong-bondong. Inilah keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perjuangan beliau bertahun-tahun ini akhirnya dibayar penuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya manusia, banyaknya orang akhirnya masuk dalam agama Islam berkat dakwah Nabi Muhammad SAW, dan juga tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah semua taala, satu saja orang dapat hidayah gara-gara kita, ini pahalanya sangat besar. Nabi SAW menyebutkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kalau satu orang saja mendapatkan hidayah dari engkau, maka ini lebih baik daripada humrin na'am, maka ini lebih baik daripada onta merah. Kata para ulama, onta merah itu adalah harta yang paling mewah, yang paling berharga di zaman Nabi Muhammad SAW. Satu orang saja ini lebih berharga, lebih baik daripada harta tersebut. Bayangkan, lihat apa yang didapatkan oleh Nabi SAW. Ribuan orang akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Maka ini salah satu keberhasilan Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir tahun, hingga akhirnya beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 10 Hijriah adalah tahun 10 Hijriah adalah tahun yang mendekati wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda dekatnya ajal Nabi SAW ada tanda-tandanya. Di antaranya Nabi tadi disebutkan, Nabi melihat hasil dakwahnya, yaitu orang-orang Makkah akhirnya masuk Islam, Hawazin, Thaqif, kita sudah ceritakan kala itu. Kemudian juga kedatangan delegasi-delegasi akhirnya mereka masuk Islam. Ini pertanda bahwasanya Islam sudah menyebar di mana-mana, dan inilah keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan cerita nanti di akhir, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Itu tatkala di hari Arafah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala beliau mendengar ayat ini, beliau menangis karena mereka paham bahwasanya ini adalah isyarat bahwasanya kalau agama sudah sempurna, berarti tugas Nabi SAW sudah selesai. Berarti ini akan dekat ajalnya Nabi Muhammad SAW. Di antara juga tanda mendekati ajalnya Nabi SAW, yaitu beliau itikaf selama 20 hari. Yang sebelumnya biasa beliau itikaf hanya 10 hari, kemudian beliau itikaf 20 hari. Jamaah yang semoga semua taala, di tahun 10 Hijriah inilah terjadi suatu peristiwa yang sangat agung, yaitu Nabi akhirnya berkehendak untuk berhaji. Nabi berkehendak untuk pergi berhaji. Dan haji ini adalah haji pertama dan juga haji terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji pertama dan haji terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau menyebutkan haji ini dengan Hajil Akbar. Dalam riwayat dalam Ibnu Umar,
Beliau berkata, waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman nahar bainal jamarat fil hajjati allati hajja bihada. Wa qala hadha yaumul hajjil akbar. Nabi menyebutkan hari ini adalah haji akbar, haji yang sangat besar. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. Kemudian Nabi menyebutkan haji ini adalah haji wada, yaitu haji perpisahan. Ini isyarat dari Nabi SAW sebelum beliau wafat. Beliau menyebutkan ini adalah haji wada, berarti haji pertama kali dan juga haji perpisahan. Jamaah yang semua taala, ketahuilah sebelum terjadi haji wada, sebelumnya di tahun 9 Hijriah, Nabi SAW itu memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan kaum muslimin untuk pergi haji duluan. Untuk pergi haji duluan. Untuk apa? Di sebagian para ulama tatkala mereka menjelaskan hal tersebut, mereka menjelaskan bahwasanya Nabi ingin mensterilkan dulu kota Makkah. Kenapa di sana masih ada kesyirikan-kesyirikan mungkin yang tersisa. Maka Abu Bakar pun harus pergi dulu. Abu Bakar pergi dulu ke kota Makkah, haji dengan bersama kaum muslimin, sehingga mensterilkan kota Makkah, sehingga nanti tanggal tahun 10 Hijriah Nabi datang dalam keadaan Makkah sudah beres, artinya sudah steril. Kenapa di zaman itu, di tahun kala itu masih ada orang umroh dengan apa namanya, dengan telanjang, masih ada keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh, yang keyakinan-keyakinan yang mereka dapat dari zaman jahiliyah. Maka ditugaskanlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk datang ke sana untuk haji pertama di tahun 9 Hijriah untuk mensterilkan kota Mekah. Dan para ulama menyebutkan ini adalah isyarat bahwasanya memang benar-benar Nabi SAW itu memberikan isyarat kalau nanti beliau sudah wafat, maka yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka setelah steril, akhirnya di tahun 10 Hijriah, tepatnya di bulan Dzulqa'dah, maka Nabi SAW pun akhirnya mengumumkan bahwasanya beliau akhirnya ingin pergi berhaji dengan kaum muslimin. Maka dalam riwayat disebutkan bahwasanya beliau akhirnya mengajak seluruh kabilah, di kota Mekah atau di kota Madinah dan di kabilah-kabilah di sekitar Jazirah Arab untuk berhaji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makatha tis'a sinin lam yahujja. Nabi SAW itu tatkala berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, selama 9 tahun beliau tidak tidak pergi haji. Beliau menetap di kota Madinah, tidak pergi berhaji. Sempat beliau tahun 4 Hijriah entah mau umrah, tapi akhirnya tidak jadi. Beliau sama sekali tidak berhaji selama 9 tahun tatkala bermukim di kota Madinah. Tsumma adzana fin nas fil ashirah. Kemudian di tahun ke-10 akhirnya beliau umumkan kepada kaum muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun, bahwasanya beliau akan pergi berhaji. Jadi beliau umumkan bahwasanya saya akan pergi berhaji. Beliau mengajak kabilah-kabilah Arab. Apa yang terjadi? Faqadimal Madinatu basyarun katsirun. Akhirnya banyak orang-orang dari Jazirah Arab akhirnya mereka berkumpul di kota Madinah. Kenapa? Mereka dengar kabar bahwasanya Nabi ingin berhaji, sehingga mereka pun bersegera uh, menanggapi ajakan Nabi SAW. Akhirnya mereka semua datang ke kota Madinah, berkumpul datang kepada Nabi SAW. Kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'mal mithla amalihi. Mereka datang banyak sekali dan tatkala itu semuanya ingin meneladani, mencontohi Rasulullah SAW dan berhaji sehingga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tanggap dalam menanggapi ajakan Nabi SAW. Di antaranya hikmahnya kata para ulama, mereka itu ingin benar-benar haji bersama Nabi SAW. Kemudian juga mereka ingin berhaji mencontohi uh, bagaimana manasik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain Jabir pun berkata, "Falam yabqa ahadun yaqdiru ala an ya'tiya rakiban aw rajilan illa qadim." Kata Jabir bin Abdullah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk datang ikut haji baik naik tunggangan atau berjalan kaki kecuali mereka datang. Artinya tidak ada satupun, kalau tidak ada uzur pasti mereka datang. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik onta atau naik kuda atau yang lainnya. Selama mereka mampu untuk pergi haji tatkala itu, maka mereka pun datang kepada Nabi SAW karena mereka ingin berhaji bersama Nabi Muhammad SAW. Maka berkumpullah kaum muslimin tatkala itu jemaah semua taala, kurang lebih ratusan ribu tatkala itu. Maka tajahaz Rasulullah SAW lihat di syahr Dzulqa'dah atau amar nas bil jihaz. Kemudian terkumpul Nabi bersiap-siap di tanggal 10 bulan Dzulqa'dah. Maka tepat jamaah semua taala di bulan Dzulqa'dah, 5 hari setelah bulan Dzulqa'dah habis, maka akhirnya para sahabat dan Nabi SAW pun akhirnya keluar
dari kota Madinah. Mereka keluar dari kota Madinah untuk menjalankan umrah. Maka disebutkan, "Tsumma ahrama bil haji wal umrah min Dzul Hulaifah." Akhirnya Nabi SAW pun berjalan dengan para sahabat yang banyak tadi, keluar dari kota Madinah menuju Mekah. Mereka mengambil mikot di Dzul Hulaifah. Kita tahu Dzul Hulaifah kalau sebut sekarang disebut dengan apa? Bir Ali. Dengan apa? Bir Ali. Nah, di sanalah Nabi SAW mengambil mikot. Saya bacakan aja selanjutnya, dijelaskan dalam fikih sirah karangan Z Bakar. Beliau mengatakan, "Tsumma wasala sayruhu hatta qurba min Makkah haitsu bata bi Tuwa ba'da an qada fi at-tariq thamani layalin yushibuhu ma yazid an mi'ati alfin minal muslimin." Maka Nabi SAW pun berjalan dari Zulhulaifah dengan keadaan ihram. Akhirnya mereka jalan sampai di suatu tempat namanya di Tua, setelah mereka menghabiskan waktu 8 hari. Waktu berapa? 8 hari. Jadi dulu perjalanan jauh dari kota Madinah menuju kota Mekah. Kalau kita kan sekarang kalau naik bus bisa 8 jam, 6 jam. Kalau naik kereta ya bisa 2 jaman. Mudah. Tapi dulu Nabi SAW mereka berjalan, benar-benar berjalan. Berjalan sekitar 8 hari barulah mereka sampai di kota Mekah. Allahu Akbar. Bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu taala dulu. Kita zaman sekarang dimudahkan untuk pergi ke sana, tapi ngantrinya panjang. Ngantrinya panjang. Zaman dulu mereka mudah pergi tapi harus punya effort yang berat. Jadi ya cobaannya masing-masing. Zaman dulu cobaannya effortnya harus berat, zaman sekarang effortnya nunggunya bisa sampai 15 tahun. Allah musta'an, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa pergi pergi haji. Amin rabbal alamin. Maka sampai di kota Mekah, fadakhalal Masjidil Haram. Fadakhalal Masjidil Haram. Nabi pun akhirnya masuk ke Masjidil Haram. Saya ringkas saja yang kalau kita mempelajari tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Nabi SAW karena panjang. Karena saya ingin berusaha untuk nanti sampai kepada khutbah Nabi SAW tatkala beliau berkhutbah. Maka beliau sampai di kota Mekah, akhirnya beliau langsung menuju Masjidil Haram, kemudian beliau melakukan tawaf, kemudian sa'i. Beliau tawaf, beliau sa'i, dan tatkala itu sallallahu Nabi SAW akhirnya beliau bermanasik dengan haji qiran, yaitu menggabungkan antara haji dan juga menggabungkan antara umrah dan juga haji. Jadi haji Nabi SAW tatkala itu haji qiran. Haji ada tiga, ada jenis tiga haji sebagai pengetahuan, ada namanya haji ifrad, haji qiran, dan juga haji tamattu. Saya ulang, haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Yang dilakukan oleh Nabi SAW yaitu haji qiran. Tapi untuk lebih afdolnya kata para ulama yaitu haji tamattu. Kenapa? Tatkala itu Nabi SAW pun memerintahkan para sahabat untuk melakukan haji tamattu. Hanya saja tatkala itu Nabi sudah bawa hadyu, maka sehingga beliau tidak bisa kalau beliau menyebutkan kalau beliau sudah menjalankan suatu suatu perencanaan maka beliau tidak mau membatalkannya. Akhirnya beliau pun melakukan haji qiran. Tapi pada sahabat yang lain beliau suruh untuk melakukan haji tamattu. Maka para ulama mereka menyebutkan yang paling afdol yaitu haji tamattu. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan jemaah semua taala. Maka setelah Nabi sa'i dan Nabi umrah, maka fil yaumits tsamin min Dzulhijjah, di tahun 8 Dzulhijjah, di tanggal 8 Dzulhijjah, tawajjaha ila Mina. Nabi pun pergi ke Mina. Beliau pergi ke Mina, fa shalla biha dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wa bata tilka al-lailah. Dia salat di sana, salat duhur, kemudian beliau juga salat asar, salat maghrib, salat isya, kemudian bermalam di Mina. Summa fis sabah dhahaba ila Arafat. Jadi 8 beliau ke Mina, beliau nginap di sana. Summa fis sabah. Berarti tanggal 9 paginya. Ila Arafat. Beliau pun pergi ke Arafah. Wa waqafa fiha wa khataba fiha fakana mimma qala. Akhirnya beliau pun berwukuf di sana. Wukuf di Arafah. Kemudian beliau nanti berkhutbah di sana. Jamaah semua tadi saya lupa sampaikan bahwasanya di antara yang mengikuti Nabi SAW itu adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi tatkala itu mengajak semua istrinya. Semua istrinya beliau beliau bawa. Kemudian tadi saya sebutkan bahwasanya uh, jumlah orang tatkala itu ratusan ribu, dalam riwayat disebutkan sekitar 140 ribu. Allahu Akbar. Sangat banyak tatkala itu kaum muslimin mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita kembali, tadi Nabi sudah sampai di kota Mekah, beliau akhirnya sampai ke Mina.
Kemudian di malam hari besok pagi tanggal 9 akhirnya beliau pergi ke Arafah. Kemudian akhirnya beliau berkhutbah di sana. Beliau wukuf, setelah wukuf beliau berkhutbah. Saya akan bacakan jamaah semua taala khutbahnya. Kemudian nanti kita bisa mengambil faedah dari khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala itu. Jamaah semua taala, Nabi SAW tatkala itu beliau berkhutbah, beliau mengatakan, Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, isma'u qawli. Dengarlah apa yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Fa inni la adri la'alli alqakum ba'da ami hada bihadal mauqifi abada. Allahu Akbar. Ini kalimat yang sangat sangat apa namanya menyentuh atau membuat perasaan para sahabat seperti apa. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana sedihnya para sahabat radhiyallahu taala tatkala itu. Apa yang beliau mengatakan, simaklah apa yang aku akan sampaikan kepada kalian karena aku nggak tahu apakah aku bisa menjumpai kalian lagi nggak tahun depan. Apalagi apakah tahun depan saya bisa menjumpai kalian ataukah tidak. Jadi ini sudah ada isyarat dari Nabi SAW. Beliau mengatakan la'alli la alqakum ba'da ami hada. Mungkin bisa jadi tahun depan saya tidak bisa menemui kalian lagi. Bihadal mauqif ada seperti kondisi seperti ini. Maka kata para ulama tatkala itu para sahabat sudah merasakan bahwasanya seakan-akan ini khutbah seperti khutbah terakhir dari Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kita saya jamaah semua kita kalau kita kenal sama guru kita, sama asatidz kita, tahu-tahu ustadz kita yang meninggal atau ustadz kita terpisah dari dia. Jangan kan meninggal, terpisah aja. Mungkin akhirnya beliau pindah hijrah, kita sedih. Kenapa? Ini orang yang biasa dekat sama kita, yang membimbing kita, yang memberikan kebaikan kepada kita. Apalagi sampai dia meninggal. Sangat sedih. Guru kita kalau kita guru meninggal. Bayangkan yang menyampaikan perpisahan seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka tahu bahwasanya Nabi ini yang selalu membimbing mereka. Tidaklah mereka buat kesalahan kecuali turun ayat. Saya ulang, tidaklah mereka buat kesalahan kecuali turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegur kesalahan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Berarti kan mereka benar-benar dijaga sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi menyebutkan kayaknya ini tahun terakhir, jangan-jangan tahun depan saya tidak ketemu kalian lagi. Maka ini sangat menyentuh para sahabat tatkala itu, menyentuh kaum muslimin semuanya, sekitar 1.400 orang. Allahu Akbar. Setelah itu Nabi SAW pun mulai menyampaikan khutbahnya. Nabi menyebutkan, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, itu haram di antara kalian. Artinya haram apa? Maksudnya haram tidak boleh kita ambil sesama orang. Kalau bukan hartanya, kalau bukan haknya jangan diambil. Demikian juga darah-darah manusia. Kalau tidak dengan haknya, maka tidak boleh ditumpahkan darah orang. Kemudian juga harta kalian. Kalau Nabi menyebutkan karhurmati yaumikum hada, seperti haramnya hari ini. Fi syahrikum hada, di bulan kalian ini, maksudnya bulan Dzulhijjah, fi baladikum hada, di negeri kalian ini, yaitu negeri Makkah, alla kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya mawdu'. Setelah itu beliau mengatakan, ketahuilah semua perkara jahiliyah telah aku hapuskan. Setelah aku letakkan di bawah kakiku, artinya maksudnya tidak boleh dipakai lagi. Mulai hari ini tidak boleh dipakai lagi. Kemudian beliau menyebutkan, wajibul jahiliyah maudu'atun. Demikian juga darah-darah yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah telah aku halangi, telah aku hapus sejak hari ini. Wa inna awwala damin adau min dima'ina damu ibn Rabi'ah ibn al-Harith. Di antara darah yang pertama kali dan darah yang pertama kali aku hapuskan, maksudnya darah di sini yang berkaitan dengan perkara jahiliyah. Nanti saya jelaskan maksudnya apa itu. Kata beliau, damu ibn Rabi'ah ibn al-Harith, yaitu darah dari Rabi'ah ibn al-Harith. Karena mustardian fi Bani Sa'ad, yang dia dulu pernah menyusu di Bani Sa'ad. Faqatalathu Hudzail. Dia dibunuh oleh Bani Hudzail. Dia dibunuh oleh Bani Hudzail. Nanti saya jelaskan maksudnya itu seperti apa. Kemudian kata Nabi SAW, riba jahiliyah itu maudhu. Demikian juga riba jahiliyah telah saya hilangkan, saya hapuskan, kata Nabi SAW. Wa awwalu riban adau ribana. Dan riba yang pertama kali saya hapuskan adalah riba di antara kita, yaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib, fa innahu maudhu'un kulluh. Yaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya aku akan menghapus riba tersebut. Artinya tidak boleh lagi dipakai riba tersebut. Kemudian di akhir Nabi menyebutkan, fattaqullaha fin nisa.
bertakwalah kalian kepada wanita. Artinya bertakwalah kalian dalam bersikap kepada wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walakum alaihin an la yuti'na furusyakum ahadan takrahun. Dan hak kalian bagi mereka, bagi istri kalian, hendaknya istri kalian tidak memasukkan satupun orang ke rumah kalian. Di sini fursya maksudnya apa namanya kasur, tapi maksudnya kata para ulama ada rumah yang kalian tidak suka. Artinya di antara hak seorang suami, hak kalian wahai kaum muslimin, yaitu istrinya tidak memasukkan sembarang orang dalam rumahnya. Fa in fa'alna dzalik, tapi kalau istri kalian melakukan hal tersebut, fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Maka boleh kalian pukul mereka dengan pukulan tidak melukai atau pukulan tidak menyakiti. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi para wanita, hak bagi suaminya tentang atas rizki. Saya ulang, dan bagi para wanita, para istri, hak mereka kepada suami mereka yaitu rizki-rizki mereka berupa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu kiswah baju bagi mereka dengan baik. Waqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu. Dan aku telah meninggalkan kepada kalian wahai kaum muslimin, kata Nabi SAW, yang kalau kalian pegang, kalian tidak akan pernah tersesat. Saya ulang, kata Nabi, dan telah aku tinggalkan suatu hal yang kalian berpegang dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Ini tasomtum bihi, dan kalian akan lurus, tidak akan pernah menyesat-sesat. Kata Nabi SAW, kitabullah, yaitu Al-Quran, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Dan kalian, kata kata Nabi SAW, jika kalian semua nanti akan ditanya tentangku, maka apa yang kalian jawab? Apa yang kalian katakan? Maka dalam riwayat disebutkan semua orang tatkala itu menjawab, nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta. Kata kaum muslimin, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan tentang kerasulanmu, telah menunaikan amanah, dan telah memberikan nasihat. Ini apa namanya ya Mas SWT, khutbah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah semua taala, ini khutbah luar biasa, khutbah sangat luar biasa, khutbah yang kalau kita baca sangat sangat apa namanya bermanfaat, karena di dalamnya banyak nasihat-nasihat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, nasihat-nasihat yang dibutuhkan oleh kaum kaum muslimin. Kita bedah aja Mas SWT, apa saja yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini. Bayangkan ya di sini. Nabi pertama memanggil manusia, memanggil kaum muslimin, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, isma'u qawli. Coba kalian simak apa yang akan aku sampaikan kepada kalian. Jadi Nabi memang orang yang cerdas. Beliau itu sebelum menyampaikan suatu hal, beliau ambil perhatian dulu orang. Beliau ambil perhatian orang. Karena ini di antara metode penyampaian, metode mengajar. Sebelum mengajar itu, beliau berusaha seorang metode yang pengajar yang baik, dia harus mengambil dulu perhatian orang yang diajak bicara. Jadi inilah salah satu penjelasan Nabi Muhammad SAW. Nabi memanggil isma'u qawli, kalian dengar. Dan ini juga para ulama menyebutkan di antara hikmahnya, ini adalah bentuk rahmat Nabi SAW kepada kaum muslimin. Kalau Nabi SAW tidak sayang, Nabi akan cuek. Artinya Nabi akan sampaikan saja, yang mendengar dengar, silakan, yang enggak ya sudah. Tapi ternyata Nabi mengatakan isma'u qawli, kalian dengar, sama sekali dengar apa yang akan saya sampaikan, karena ini adalah suatu hal yang bermanfaat bagi kalian. Berarti Nabi adalah seorang yang sangat cinta kepada kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu sangat berat dengan apa yang menimpa kalian wahai kaum muslimin, dan Nabi SAW itu seorang yang sangat berusaha, sangat ingin kalian untuk mendapatkan keimanan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, raufun rahim, dan beliau sangat sayang kepada kaum kaum muslimin. Di antara bentuk tanda sayang Nabi SAW yaitu Nabi menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada kaum kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, fa inilah adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hada bi hadzal mauqifi abada. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak tahu apakah tahun depan aku akan bisa bertemu dengan kalian dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi seperti ini. Jamaah semoga dirahmati oleh Allah SWT. Lihat, di sini Nabi menyampaikan tentang perasaan Nabi SAW. Firasat, bahwasanya Nabi seakan-akan
kayaknya tahun depan sudah meninggal. Artinya beliau hendak berpisah dengan kaum muslimin. Ini menjelaskan kepada kita sekali lagi jemaah subhanahu wa taala, Nabi itu adalah seorang rasul, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau adalah manusia, manusia seperti kita, hanya saja beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah subhanahu wa taala nanti banyak sekali Nabi itu ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya beliau itu benar-benar Abdullah, hamba Allah. Uh, Faedahnya apa jemaah? Maka kita tidak boleh terlalu gulu dengan Nabi SAW. Tidak boleh melebihkan, mengangkat Nabi melebihi derajat Nabi SAW. Karena beliau adalah seorang manusia dan beliau adalah seorang, hanya saja beliau diberikan wahyu oleh Allah SWT dan diberikan kelebihan maksum, tidak pernah bersalah. Maka ada sebagian orang yang mereka gulu sama Nabi SAW. Mereka menganggap bahwasanya Nabi itu sudah meninggal, kalau meninggal ya tetap masih tahu apa yang kita lakukan. Enggak, Nabi beliau SAW meninggal dan beliau tidak tahu apa yang terjadi lagi untuk umatnya. Makanya kisah tatkala dalam hadis disebutkan bahwa Nabi menyebutkan tatkala beliau nanti bertemu dengan kaum muslimin di telaganya di Lahaud, maka ada sebagian kaum muslimin yang mereka itu datang ke telaga Nabi SAW. Ternyata orang-orang tersebut diusir, tidak boleh datang ke telaga Nabi SAW. Maka Nabi menyebutkan ummati, ummati, itu umatku, itu umatku. Maka disebutkan kepada Nabi, innaka latadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal. Saya ulang, innaka la tahdri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal. Berarti Nabi nggak tahu. Nabi meninggal ya sama dengan manusia biasa, meninggal. Tidak tahu lagi apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Maka jemaah semua taala, sekali lagi di sini Nabi ingin mensyaratkan bahwasanya beliau itu adalah seorang hamba yang bisa juga meninggal, bisa juga apa meninggal sama dengan kita seperti manusia. Hanya saja sekali lagi manusia ini, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang spesial yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau dikhususkan sebagai orang yang maksum. Itu manusia yang tidak pernah salah. Yang disampaikan bahwasanya beliau pun sama menjadi hakikat manusia itu akhirnya beliau juga bisa meninggal sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah juga beliau sampaikan ini supaya para sahabat lebih perhatian sama apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bayangkan kalau kita sampaikan kepada orang, ayo kita ngobrol. Jangan-jangan nanti besok saya nggak bisa ketemu kamu lagi kan? Pasti dia lebih lebih perhatian apa sih yang Nabi ngomongin ini. Ternyata memang benar Nabi SAW akhirnya setelah Haji Wada ini akhirnya beliau meninggal. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ya Mas Taala? Lihat, yang pertama Nabi menyampaikan tentang darah. Inna dima'akum harmun alaikum. Sesungguhnya darah di antara kalian itu haram jamaah. Darah di antara kalian itu apa? Haram. Maksudnya jamaah SWT, kita nggak boleh menumpahkan darah orang. Kita tidak boleh menumpahkan darah orang tanpa hak. Subhanallah jamaah SWT, zaman sekarang kita lihat darah manusia itu seakan-akan murah-murah sekali. Mengerikan. Banyak orang kelaparan, tidak bisa makan, akhirnya berani membunuh untuk mengambil harta orang. Nabi SAW menyebut dalam hadis, eh, hilangnya dunia dengan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya satu orang jiwa muslim. Bayangkan. Saya ulang, Nabi menyebutkan hilangnya seluruh bumi dan isinya ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya atau wafatnya seorang muslim. Bayangkan. Kenapa demikian ya Mas taala? Ini orang muslim baca Quran, kemudian dia sholat, bahkan dalam riwayat dalam penjelasan para ulama, Allah itu sengaja nurunin Al-Quran untuk orang ini. Kan orang ini dia akan beramal dengan Al-Quran. Kemudian orang ini berzikir, salat atau dibunuh. Bayangkan bagaimana. Yang lebih parah lagi yang dibunuh banyak, cuma tidak satu. Akhirnya banyak orang kaum muslimin dibunuh. Ini kan sangat menyedihkan. Maka jamaah semua taala hati-hati jangan sampai kita terjatuh dalam urusan darah. Nabi SAW pernah menyebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah ad-dam. Hal yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berkaitan dengan hak manusia yaitu darah. Apa? Darah. Oke lah, mungkin kita tidak sampai menumpahkan darah. Tapi jangan juga sampai kita menjadi orang yang provokator.
yang menjadi orang bergerak akhirnya darah-darah akhirnya ditumpahkan. Ini bahaya juga. Sama saja kita menjadi orang yang menumpahkan darah. Mungkin ada sebagian orang dia tidak turun ke lapangan, tapi dia panas-panasin orang. Gini, gini, lakukan, lakukan, lakukan. Akhirnya orang yang dipanas-panasin ini terbawa, keikut. Akhirnya dia lakukan, akhirnya jadi insiden, akhirnya meninggal. Orang ini yang tadi ngompor-ngompornya juga kena. Maka jangan sampai kita terjatuh dalam hal tersebut. Oke lah, sekali lagi kita tidak sampai membunuh orang, tapi jangan sampai diri kita menjadi kompor atau menjadi provokator sehingga orang lain akhirnya menumpahkan darah. Jamaah yang semoga dari Allah SWT. Kemudian Nabi menyebutkan wa amwalakum, dan harta-harta kalian itu juga haram. Khonifiddin jamaah SWT, jangan sampai kita ngambil harta orang. Jangan sampai kita ngambil harta orang. Ini menyedihkan jamaah. Cuman sekarang sangat mudah orang ambil harta orang. Salah satunya tadi caranya dengan begal, mungkin dengan bunuh orang. Akhirnya tujuannya untuk ngambil harta orang. Ini dosa kuadrat, dosa membunuh, dosa ngambil harta orang. Atau mungkin bisa jadi bersaksi-saksi dengan saksi-saksi yang palsu. Yang tadinya bukan punya dia, tapi dia bikin cara gimana, akhirnya barang itu punya dia. Ini juga kezaliman jamaah semua ta'ala. Hati-hati. Berkaitan dengan harta itu, Nabi SAW menyebutkan, kita ditanya tentang dua hal. Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Harta itu kita dapat dari mana dan untuk apa? Dapat dari mana dan untuk apa? Kalau sudah dapat dari tidak cara yang halal, kemudian dipakai dengan cara yang tidak halal, berarti dosa kuadrat. Hati-hati. Maka jamaah semua ta'ala, jangan sampai kita tergiur dengan eh, harta, akhirnya kita nekat terbuai dengan hijaunya harta, akhirnya kita nekat menempuh hal-hal yang subhanallah. Kita jangan sampai merasa aman jamaah semua ta'ala. Kita sebagai seorang muslim, akhirnya artinya kita harus waspada. Jamaah semua ta'ala, lihat kasus, jangankan orang awam, orang yang tahu tentang agama pun terjatuh. Yang pegang, orang yang apa namanya, punya ilmu agama pun jatuh. Ini nggak usah kita sebutkan kasusnya, lihat orang banyak terkena kasus permasalahan yang sangat mengerikan, permasalahan ibadah. Mereka sampai ngambil uang-uang kaum muslimin, bayangkan. Itu gimana? Mengerikan. Nabi SAW menyebutkan, wa amwalakum haramun alaikum. Harta harta kalian itu haram di antara kalian. Maka jangan kalian sampai sampai mengambil harta saudara kalian dengan cara yang zalim. Kemudian Jabal SWT Nabi menyebutkan kan hurmati yaumikum hada, seperti hari kalian ini. Ini hari, maksudnya hari-hari haram, tanggal 9 Zulhijjah. Kita tahu hari hari Arafah kan hari haram yang dimana di situ doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disyariatkan untuk banyak-banyak berdoa. Fi syahrikum hada, di bulan Zulhijjah, maksudnya di bulan kalian yang ini juga haram. Fi baladikum hada, kemudian di negeri kalian ini negeri Mekah. Kota Mekah kan kota haram. Artinya kota haram maksudnya apa sih jamaah? Ada hal-hal yang tidak sama dengan negeri-negeri yang lain. Contoh misalnya kita beribadah di kota Mekah, ibadahnya jauh berbeda dengan kita beribadah di Jakarta. Itulah disebut namanya kota haram. Ada hal-hal yang boleh kita lakukan di negeri lain, tidak boleh kita lakukan di kota kota Mekah. Kalau Nabi menyebutkan alla kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya maudhu. Ketahuilah semua yang berbau dengan urusan jahiliyah tahta qadamayya maudhu, akan aku hapus semua. Artinya perkara-perkara jahiliyah tidak boleh dipakai. Jamaah semua ta'ala. Perkara jahiliyah itu sangat berkaitan dengan tradisi orang Arab. Saya ulang, perkara-perkara jahiliyah itu sangat berkaitan dengan tradisi dari orang Arab. Maka yang benar jamaah semoga dirahmati Allah SWT, tradisi itu difilter oleh syariat. Saya ulang, tradisi itu difilter oleh syariat. Sebagaimana tradisi-tradisi orang Arab itu difilter oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa yang tidak sesuai dengan syariat dihapus, apa yang sesuai dengan syariat maka disempurnakan. Itulah tujuan diturunkannya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang salah memahami tatkala mereka mempelajari tentang agama, mereka mempelajari tentang syariat Islam, akhirnya mereka timbang dengan kondisi daerah setempat.
Artinya gini, ada datang syariat Islam dikenal, misalnya ada satu hal, suatu syariat, dan ini berkaitan dengan hal haram, berkaitan dengan misalnya dengan hal haram. Ternyata syariat mengatakan haram atau halal, sebaliknya. Ternyata tradisi mengatakan tidak. Maka yang menjadi landasan jamaah SWT itu yaitu adalah halal haramnya berkaitan dengan syariat. Tradisi tidak bisa memfilter. Sayangnya sebagian orang, tatkala ada syariat datang, mereka mengatakan ya kayaknya di sini nggak cocok deh. Padahal ini berkaitan dengan hal haram. Kalau cuma sekedar sunnah mungkin masih ringan perkaranya. Tapi perkara dengan halal haram ini tradisi tempat tidak bisa dihapus. Bahaya kalau dihapus. Ya gimana? Kita mau ikut tradisi kita apa ngikut tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Islam datang untuk menyempurnakan agama Islam. Nabi menyebutkan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kata para ulama, kalau menyempurnakan berarti sebelumnya sudah ada. Berarti sudah ada. Maka para ulama menyebutkan akhlak orang-orang jahiliyah itu sudah ada. Hanya saja belum sempurna. Ada yang harus dihapus, ada yang harus disempurnakan. Maka Nabi SAW datang menyempurnakan sebagian akhlak-akhlak yang sudah bagus. Contoh misalnya orang Arab itu sangat apa namanya sangat menghormati tamu. Mereka sangat menghormati tamu, memuliakan tamu. Orang Arab juga setia kawan. Disempurnakan sama Nabi SAW. Tapi di sana ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai, tidak selaras, maka dihapus sama Nabi Muhammad SAW. Inilah maksud, maksudnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya beliau menghapus segala perkara-perkara jahiliyah. Maka hal-hal jamaah SWT yang berbau jahiliyah, meskipun selaras dengan daerah setempat, dipopulerkan dengan negara setempat, maka kita sebagai muslimin, kaum muslimin, harusnya tidak melaksanakan hal tersebut. Harusnya tidak melakukan hal tersebut. Contoh misalnya, ada kebiasaan orang itu kalau ada keluarganya meninggal atau ada kehilangan keluarganya siapapun dia atau temannya, kemudian dia akan teriak-teriak, berniah, meratap. Seperti ini nggak boleh. Nabi SAW menyebutkan, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukanlah dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya, karena ada orang kalau dia mendapatkan musibah, dia nggak terima, maka dia pukul-pukul pipinya. Wasyaqqal juyub, kemudian dia tarik apa namanya bajunya sampai robek-robek. Wada'a bid'awal jahiliyah, kemudian dia teriak-teriak seperti orang jahiliyah dengan seruan-seruan jahiliyah. Kalau misalnya ada seruan jahiliyah, ini adalah suatu tren atau suatu kebiasaan suatu daerah setempat, maka ini tidak bisa dijadikan dalil pembolehan, tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk dan kenapa? Orang Islam itu harus ngikutin syariat Nabi SAW. Karena Nabi SAW menyebutkan ini nggak boleh, maka kita pun harus meninggalkan. Maka yang benar jamaah SWT yaitu syariat Nabi itulah yang menfilter tradisi-tradisi setempat. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamaya maudhu. Kata Nabi SAW, semua perkara jahiliyah telah aku hapuskan. Maka Nabi pun kasih contoh jamaah SWT. Di antaranya kata Nabi SAW, dima'ul jahiliyati maudu'ah. Kata Nabi SAW, darah-darah yang berbau-bau perkara jahiliyah telah aku hapuskan. Saya ulang, darah-darah yang berbau dengan perkara jahiliyah itu saya hapuskan. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu ibni Rabi'ati ibn al-Harith. Kata Nabi SAW, dan darah yang berbau jeli yang akan pertama kali saya hapuskan, kata Nabi SAW, yaitu darahnya Ibnu Rabi'ah Ibnu Al-Harith, karena mustardian fi Bani Sa'ad. Yang dia ini pernah menyusu di Bani Sa'ad. Jamaah semua ta'ala, Ibnu Rabi'ah ini dia dibunuh oleh suatu kabilah namanya Hudel, kabilah Hudel. Dan orang-orang jeli dulu mereka itu sering ribut dengan permasalahan darah. Artinya mereka minta kisah satu yang lain. Akhirnya mereka ribut macam-macam. Maka Nabi pun mengatakan perkara yang seperti ini saya hapus. Tidak lagi perang-perangan kabilah gara-gara satu jiwa terbunuh. Nabi mengatakan kalau gitu saya jadikan Ibnu Rabi'ah. Ibnu Rabi'ah ini bagian dari kerabat Nabi SAW. Saya jadikan di darah Ibnu Rabi'ah ini sebagai darah pertama yang berbau dengan jari yang saya hapus. Artinya Nabi SAW tidak nuntut dengan terbunuhnya Rabi'ah yang dibunuh oleh Hudail.
yang dibunuh apa oleh Khudail. Nabi maafkan, Nabi jadikan ini darah pertama. Di sini faedah jamaah semua taala. Lihat, Nabi SAW itu seorang pendakwah yang baik, luar biasa. Beliau menyampaikan suatu hal, konsekuensinya terjadi pada beliau, beliau lakukan. Ini penerapan ilmu yang sangat benar. Karena tidak sebagian kita. Kita itu rajin terkadang pintar ceramah, pintar menyampaikan kebaikan kepada orang, kita pintar mengelarang orang, tapi ternyata kita terjatuh dalam hal tersebut. Misalnya kita melarang orang, tapi kita berbuat dosa tersebut. Kita perintahin orang melakukan kebaikan, tapi kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Ini bahaya jemaah. Soalnya itu dosa jemaah. Dalam sebuah hadis, Yuja'u birrajul, ada seorang dia didatangkan pada hari kiamat. Dan dia ini adalah orang yang paling buruk nanti pada hari kiamat, yang paling rendah derajatnya pada hari kiamat. Siapa dia? Itu seorang yang nanti pada hari kiamat tiba-tiba tali perutnya keluar, semua isi perutnya keluar. Akhirnya orang ini jalan di neraka sambil bawa-bawa apa isi perutnya. Maka penduduk neraka pun melihat orang ini. Penduduk neraka pun heran. Mereka mengatakan, hei, bukankah kau? Kenapa kau di sini? Mereka tanya, kenapa kau di sini? Bukankah kau ini orang baik? Kata para orang-orang neraka, dulu kau kan suka nyuruh-nyuruh kita buat kebaikan. Dan kau juga melarang kita berbuat keburukan. Kenapa kau di sini? Artinya penduduk neraka heran. Harusnya kau tuh di surga, bukan di sini. Apa kata orang ini? Kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Dulu saya menitahkan kalian kepada kebaikan, tapi saya nggak ngerjain. Wa anhakum anil munkari wa ati. Dan sebaliknya, saya dulu melarang kalian kepada keburukan, tapi saya kerjain. Jamaah semua taala, ini sekali lagi pelajaran buat kita semua. Apalagi saya sebagai duat, sebagai dai yang sering menyampaikan kebaikan kepada manusia, kepada orang-orang, kepada masyarakat. Kalau saya tidak melakukan kebaikan tersebut, saya binasa jamaah. Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu hujah bagi kita atau bumerang bagi kita. Maka jangan semua ta'ala. Jadilah, jangan seperti lilin. Jangan seperti apa? Lilin-lilin itu kan menerangi orang, tapi dia sendiri terbakar. Akhirnya modalnya habis. Maka kita harus menerangi orang, dan kita juga menerangi diri kita sendiri. Ini paling pertama. Jadi kita menjalankan kebaikan, kita beramal untuk diri kita sendiri, kemudian kita sebarkan manfaat tersebut kepada orang. Jangan sebaliknya. Hati-hati jamaah, jangan sampai kita pintar ceramah, pintar nasihatin orang, tapi ternyata kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Atau mungkin kita larang orang dari suatu kemungkaran, tapi ternyata kita yang melaksanakan kemungkaran tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya jemaah semua ta'ala. Di sini disebutkan wa awwalu riban adau ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kullu. Nabi SAW menyebutkan, dan di antara hal yang saya hapuskan tentang perkara jahiliyah yaitu riba. Perkara riba. Jamaah semua ta'ala, riba dosa besar. Hati-hati bagi jamaah sekalian. Maka saya ingatkan pada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, kalau hendak bermuamalah dengan apapun itu, coba pastikan dulu itu halal atau tidak. Itu boleh atau tidak. Kalau nggak punya ilmunya, ya tanya sama ustadz-ustadz terdekat. Berusaha cari tahu dulu. Sebagian orang jalanin dulu, jalanin, baru tanya, Ustaz ini halal apa boleh? Akhirnya Ustaz bilang haram. Aduh, gimana udah terlanjur ya? Gimana kau dari awalnya kau tidak tanya? Makanya para ulama menyebutkan ilmu itu ada dua jamaah, ilmu yang wajib dan ilmu yang di bawah wajib. Ilmu yang wajib diantaranya itu kata para ulama, yaitu ilmu yang wajib untuk kita, hal-hal yang wajib kita lakukan, maka kita perlu tahu ilmunya. Contoh misalnya yang wajib, kita wajib tahu, harus tahu sholat, kita harus tahu bertoharo, kita harus tahu banyak yang wajib yang harus kita lakukan. Kita mau pergi umrah, kita harus pergi manasik, kita mau pergi haji, kita harus berhaji. Dan di sana juga ada ilmu, contoh misalnya muamalah. Kita ingin melakukan suatu hal praktek muamalah. Maka sebelum terjun dalam muamalah tersebut, maka cari tahu dulu ini halal atau tidak, ini haram atau tidak. Mengkhawatirkan kalau kita maksa, kita nekat, akhirnya kita terjatuh dalam perkara yang haram. Dan Nabi menyebutkan, wa awwalul riban adau ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluh. Dan Nabi menyebutkan riba ini dan antara ternyata di antara perkara jahiliyah. Maka beliau pun hapuskan riba perkara
Iya. Maka jemaah semua taala jangan sampai kita terjatuh dalam perkara riba. Ketahuilah riba ini dosa besar. Riba ini apa dosa? Besar. Disebutkan dalam hadis di antara dosa yang di antara apa namanya balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang praktek riba yaitu nanti pada di alam barzakh dia diberenangkan di sungai darah. Mengerikan. Dia berenang hampir ke tepian, kemudian sampai ke tepian dilempar sama orang yang ada di samping tepi tepi apa namanya sungai tersebut. Dilemparkanlah orang tersebut kemudian kena mukanya akhirnya dia terpental lagi ke tengah sungai. Akhirnya dia berenang lagi sampai ke tepian dilempar lagi dari tepi sungai akhirnya ke tengah lagi. Begitu terus di alam barzakh. Itu masih alam barzakh jemaah. Lantas bagaimana dengan alam neraka jahanam waliyadzubillah. Maka jangan sampai kita terjatuh dalam dosa riba. Kemudian jamaah semua di antara khutbah Nabi SAW yang beliau sampaikan tatkala itu beliau mengatakan fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian terhadap wanita. Saya ulang, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada kaum wanita. Jamaah semua taala, ini dalil bahwasanya Islam itu sangat menghargai para wanita. Banyak orang-orang sekarang, zaman sekarang mereka mengatakan mereka ingin merendahkan Islam, mereka mengatakan lihat Islam itu tidak menghargai para wanita. Di antara yang sering mereka lecehkan, yang mereka sering jadikan alat untuk jadi bahan bahwasanya Islam itu tidak menghargai wanita, mereka mengatakan bahwasanya ada namanya syariat poligami. Kita katakan justru syariat poligami ini membatasi membatasi manusia untuk menikah. Kalau zaman dahulu mereka menikah lebih dari 4 sampai 9 sesuka-suka mereka. Kalau Islam datang Islam mengatur. Maka kita katakan bahwa Islam datang justru memuliakan wanita. Lihat sampai Nabi sampaikan, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada wanita. Artinya wanita ini sangat berpotensi untuk dizolimi. Sangat berpotensi untuk dizolimi. Maka jemaah semua taala kita sebagai para lelaki, para suami hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menzalimi para wanita, menzalimi istri-istri kita, menzalimi istri kita. Nabi menyebutkan fa innakum aqadtumuhunna bi amanillah. Karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah semua ini para wanita dulu sebelum menikah dengan kita, mereka itu jadi tanggungan orang tua mereka. Tapi setelah kita menikahi mereka, maka tanggungan tersebut pun akhirnya dilimpahkan kepada kita sebagai suami. Maka ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang tadi Allah berikan kepada ayahnya sekarang berpindah kepada kita. Maka kita sebagai suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kepada istri kita. Lihat contohnya Nabi SAW. Nabi menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang terbaik bagi keluarganya dan aku adalah orang yang paling terbaik bagi keluargaku. Maka jemaah semua taala jadilah seorang suami yang terbaik bagi istrinya sebagaimana perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan yang terbaik adalah yang terbaik bagi istrinya atau bagi keluarganya. Kemudian Nabi menyebutkan wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian telah menghalalkan kemaluan kalau mereka akhirnya menjadi hal bagi kalian dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita hanya mengucapkan ijab dan qabul saja akhirnya wanita itu yang tadinya haram, jangankan kita apa-apakan, kita sentuh saja nggak boleh jemaah. Bukan mahram, kalau orang bilang bukan muhrim. Tapi setelah mengatakan qabil tuh itu langsung halal buat kita jemaah. Boleh kita sentuh dan kita ya itulah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada istri kita. Kemudian Nabi sebutkan di antara hal yang perlu kita takwakan artinya di sini Nabi sebutkan contoh. Nabi pertama menyebutkan tentang hak suami kepada istri. Apa kata Nabi SAW? Walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hak kalian terhadap istri-istri kalian, maksudnya hak suami kepada istri-istri kalian adalah istri-istri tidak boleh memberi izin masuk orang yang tidak kalian suka ke dalam rumah kalian. Saya ulang jamaah semua di antara hak seorang suami itu istri tidak boleh memasukkan orang-orang
ke rumahnya tanpa izin atau tidak disukai oleh suaminya. Ya Allah SWT, hati-hati para istri, jaga diri, jangan sampai kita memasukkan orang-orang yang tidak disukai sama uh, suami anti. Karena itu hak dan itu bisa menimbulkan fitnah. Zaman sekarang mungkin bisa kita kembangkan dengan handphone, hati-hati. Bermudah-mudahan berkomunikasi dengan laki, maka hati-hati jamaah. Terlalu banyak orang terjatuh dalam permasalahan fitnah wanita. Ini gara-gara awalnya komunikasi-komunikasi yang mungkin biasa-biasa aja. Terbawa tapi setan menggoda, akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan. Dan sangat disayangkan tidak hanya terjatuh pada orang-orang awam. Bahkan orang-orang yang terlihat soleh pun, yang terkenal soleh, bisa sangat mampu terjatuh dalam fitnah wanita. Hati-hati. Apalagi terhadap tetangga atau yang lainnya. Karena para ulama menyebutkan tetangga ini rawan. Karena terkadang kita tuh sama sekali tidak ada suudzon sama tetangga. Jadi sehingga terasa aman. Nah, terasa aman itulah akhirnya setan menggoda, setan menghiasi, akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan. Maka hati-hati siapapun, lelaki, maka dia tidak boleh dimasukkan ke rumahnya suaminya tanpa izin suaminya. Ini peringatan bagi para wanita. Kemudian Nabi menyebutkan fa'in fa'ana dzalik, kalau para istri masih melakukan hal tersebut, kata Nabi, fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Maka pukullah dia dengan pukulan tidak menyakiti. Ini dalil jamaah semua taala bahwasanya seorang suami itu boleh-boleh saja untuk memukul istrinya. Tapi tentu bukan mukul mukul menyakiti, enggak. Tapi dipukul dengan pukul apa? Eh, apa namanya? Menasehati. Bosnya menunjukkan saja bosnya ini tidak boleh, ini saya sedang marah, itu saja. Bukan pukul menyakiti. Fa'idhuhunna wahjuruhunna. Dalam Al-Quran juga disebutkan kalau istri itu berbuat uh, nusyud kepada suami, maka dinasihati dulu. Habis itu dinasihati, diboikot, habis itu dipukul. Jadi di sini ada syariat boleh memukul istri, tapi sekali lagi pukul di sini bukan pukul menyakiti, pukul jengkel, pukul mana-mana, enggak, tapi dorban ghair mubarrih. Itu pukulan yang tidak menyakiti. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan hak istri kepada suami. Apa kata Nabi? Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Nabi SAW, sedangkan kewajiban kalian wahai para istri kepada mereka, kepada suami kalian adalah kalian diberi nafkah dan pakaian yang ma'ruf. Pakaian yang baik. Berarti jamaah semua ta'ala, kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada istrinya. Maka tidak wajib bagi seorang istri itu kerja sebenarnya. Yang wajib memberikan nafkah itu adalah seorang suami. Tapi kalau istrinya ingin membantu suaminya, tentu boleh-boleh saja. Dengan syarat boleh diizinkan oleh suaminya. Kenapa kata para ulama menyebutkan di antara hak suami itu istri harus di rumah. Maka seorang istri kalau dia hendak ingin bekerja, maka berarti dia meninggalkan kewajiban dia untuk tetap di rumah. Maka dia harus izin dulu sama suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, maka boleh baru dia bekerja. Ini saya sampaikan jamaah semua taala, suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Maka jamaah semua taala kita lihat betapa banyak terjadi kerusakan rumah tangga gara-gara masalah nafkah. Pelajaran buat sang lelaki, maka sang suami harus memberikan nafkah kepada suami. Dan perlu diketahui bahwasanya nafkah itu sesuai dengan kemampuan sang suami, bukan dengan kemauan istri. Eh, kata Allah, saya lupa ayatnya. Ada ayat menyebutkan maksudnya rizki itu sesuai dengan kemampuan suami, tidak bukan mengikuti apa kemauan istri. Jadi kalau ada ya dikasih sebanyak-banyak secukupnya, kalau tidak ada ya harus sabar, maksudnya seperti itu. Maka saling menguatkan jamaah semua taala. Kalau ada suami yang memang benar-benar pelit tidak mau memberikan nafkah, ya ini namanya zalim, bentuk kezaliman. Tapi kalau mau tidak ada, ya mau gimana, harus sama-sama bersabar. Maka sang suami hendaknya memotivasi, sang istri hendaknya memotivasi suami, dan suami harusnya berusaha berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian terakhir jemaah semua taala, Nabi SAW menyebutkan waqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi kitabullah.
Kata Nabi SAW, sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian suatu hal yang kalian kalau berpegang dengannya kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu kata Nabi SAW? Kitabullah, yaitu apa? Al-Quran. Maka jamaah semua ta'ala, Al-Quran ini adalah kitab petunjuk kita. Kitab petunjuk kita. Maka sering-seringlah baca Al-Quran. Nabi jamin kita insya Allah tidak akan disesatkan kalau kita berpegang dengan Al-Quran. Tapi Ustaz, kan banyak orang juga hafal Al-Quran sesat, iya, karena mungkin tidak diberikan hidayah, tidak bisa memahami. Makanya para ulama menyebutkan tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga dipahami isi dari Al-Quran tersebut supaya kita bisa menjalankan apa dari kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Innama unzilal Quran liyu'mala bihi. Fattakhadhan nasu qira'atuhu amala. Disebut para ulama bahwasanya Al-Quran itu diturunkan tujuannya untuk diamalkan. Tapi zaman sekarang orang menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai amalan. Artinya gini, Al-Quran itu tujuannya untuk diamalin. Tapi sekarang mereka mencukupkan mengamalkan Al-Quran itu dengan membaca saja. Saya katakan membaca Al-Quran tidak salah. Membaca Al-Quran itu pahalanya juga ada. 10 kebaikan satu huruf. Tapi bukan itu tujuan asal. Tujuan asal Al-Quran itu untuk diamalkan. Maka caranya bagaimana untuk mengamalkan? Maka kita harus baca, kemudian kita harus paham apa makna dari Al-Quran tersebut. Itulah pegangan kita supaya kita tidak tersesat sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah SWT, dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Dan para ulama menyebutkan Al-Quran ini adalah kitab kebahagiaan. Allah menyebutkan waman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dariku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Itu mengingatkan contohnya para ulama menyebutkan membaca Al-Quran. Bahkan para ulama menyebutkan sejauh mana kita membaca Al-Quran, sejauh itulah kita akan bahagia. Saya ulang, sebanyak apapun, sejauh mana kita banyak baca Al-Quran, maka kita akan semakin bahagia. Sebaliknya, sejauh mana kita tidak baca Al-Quran, maka kita tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu adalah kitab kebahagiaan. Makanya para ulama dahulu mereka sangat tidak pernah namanya galau, tidak pernah punya ham, tidak pernah khawatir. Kenapa? Mereka dekat sama Al-Quran dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu jamaah semua ta'ala, Nabi pun mengatakan di akhir, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kata Nabi SAW, jika kalian semua nanti akan ditanya tentangku, maka apakah yang akan kalian katakan tentangku? Maka apakah yang akan kalian katakan tentangku? Maka tatkala itu semua para sahabat pun menyebutkan, kaum muslimin menjawab, nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Mereka mengatakan, kami bersaksi, wahai Muhammad, engkau telah menyampaikan tentang kerusakanmu, engkau telah menunaikan amanahmu, dan telah memberikan nasihat. Artinya pada sahabat mereka menyampaikan bahwasanya kau telah menyampaikan semuanya wahai Rasulullah. Inilah khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi menyampaikan wa amara bis sam'i wat ta'ah. Nabi sampaikan bahwasanya hendaknya kalian dengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, liwulatil amri. Ada tambahan dalam riwayat bahwasanya kalian hendaknya dengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Maka jamaah semua taala, setelah khutbah ini maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan kepada kalian nikmatku dan aku ridho, kata Allah Subhanahu wa taala, Islam itu menjadi agama kalian. Maka ayat inilah yang akhirnya menyempurnakan agama Islam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat, "Lita'khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la ahaj ba'da hajjati hada." Kata Nabi SAW, hendaknya kalian belajar tentangku, ambillah manasikku ini. Artinya kalian tiru apa yang akan saya lakukan dengan manasik-manasik haji ini, karena sesungguhnya aku tidak tahu apakah saya akan bisa haji lagi tahun depan atau tidak. Ini isyarat dari Nabi SAW. Nabi ingin menyampaikan kepada para sahabat, kalian belajarlah tentang apa yang saya lakukan di haji ini. Allah Ta'ala jalla wa ta'ala, akhirnya setelah wukuf, akhirnya Nabi pun melakukan manasik-manasik selanjutnya. Kemudian setelah singkat singkat cerita, akhirnya beliau pun setelah berhaji, akhirnya beliau pun kembali ke kota Madinah dan bersama para
sahabat yang lainnya. Nah, itulah haji pertama dan haji terakhir dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Allah Taala saya tidak bisa menceritakan kisah hajinya secara detail karena panjang, mungkin bisa 2 atau 3 kajian, bahkan bisa 3 kajian karena dalam peristiwa haji itu sangat panjang. Tapi yang saya ingin sampaikan dalam buku ini, saya dalam kajian ini saya ingin fokuskan kepada faedah dari apa tadi, penyampaian khutbah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan berkaitan dengan khutbah tersebut, sangat bermanfaat, sangat baik. Sekali lagi saya tidak sampaikan berkaitan dengan detail-detail dari kisah perjalanan karena banyak kejadian-kejadian yang disampaikan oleh para para ulama. Tapi pada kesempatan ini saya sampaikan berkaitan dengan khutbah Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu taala jamaah semua taala. Masih ada mungkin kurang lebih 15 menit, saya kembalikan kepada moderator Dr. Jazakallahu khairan. Baik, Pak Ustadz, jazakallah khair. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Untuk diketahui Pak Ustadz bahwa kajian ini di partisipannya kurang lebih 74 orang. Mulai dari Jakarta sampai Batam, mulai dari Indonesia sampai Swedia dan Swiss, Pak Ustadz. Masya Dalam Allah. bisa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Pak Ustadz, kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Nah, amin. kalau boleh saya ringkaskan tadi, barangkali mohon izin kalau saya ada keliru, tolong dikoreksi Pak Ustadz. Ya, Jadi intinya adalah dalam Haji Wada ini ada kurang lebih, pertama, makna manasik haji yang dicontohkan Rasulullah adalah seperti yang dikerjakan Rasulullah sekarang ini, yang kemarin. Kemudian yang paling penting adalah khutbahnya yang berisi 8 wasiat kalau saya hitung, Pak Ustadz. iya, Pertama adalah kita sesama umat muslim wajib menjaga harta, jiwa, dan kehormatan sesama muslim. Kedua, bahwa sesama muslim wajib menjaga persaudaraan antara sesama muslim dan harus menjaga tidak menyakiti satu sama lain dan haram darahnya bagi sesama muslim. Ketiga, mengenai riba dan ekonomi, Rasulullah juga menegaskan bahwa sebagai umat Islam kita harus menghapus sistem riba karena sesungguhnya riba merupakan sesuatu yang haram. Keempat, melakukan kewajiban ibadah. Dalam sabda Rasulullah bahwa kita wajib melakukan ibadah sebaik-baiknya dengan ikhlas ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah sholat 5 waktu. Lanjutkan dengan iya, puasa, berzakat, lalu ke Baitullah bila mampu. Secara rukun Islam. Yang kelima, Rasulullah dalam wasiatnya mengatakan kesetaraan sesama manusia. Di sini Rasulullah menegaskan untuk selalu berlaku adil kepada umat manusia tanpa adanya diskriminasi, tanpa memandang perbedaan yang ada, baik muslim maupun non-muslim. Keenam, bahwa Rasulullah berwasiat mengenai hak-hak perempuan. Rasulullah tidak menyukai adanya ketidaksetaraan gender. Rasulullah menekankan bahwa umat Islam harus menghormati hak perempuan dan memperlakukan wanita dengan baik. Ketujuh, bahwa kita selalu harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Kedelapan, terakhir, Rasulullah menyampaikan istisar Islam dan di akhir khutbah menyampaikan pesan bahwa wasiat yang telah diberikan pada umat Islam yang kala itu hadir untuk menyampaikan pada yang tidak hadir, untuk disebarluaskan. Nah, dari situlah Pak Ustadz, barangkali ada yang ditambah barangkali ya. ya. Saya kira. Nah, kemudian baik para hadirin sekalian, udah ada kita waktu kira-kira 15 menit, 14 menit malah. Ada beberapa yang berchatting yang saya kira Pak Ustadz sebaca ini Pak Ustadz ya. Dari Akhwat Nurina, saya bacakan ya. Bagaimana kalau suami diberi saran untuk usaha ini itu untuk menambah penghasilan tapi menolak, lalu memberi risiko-risiko usaha tersebut, padahal kebutuhan sehari-hari jelas naik dan tidak cukup. Istri diizinkan untuk bekerja, tetapi penghasilan istri selalu dihabiskan untuk menutup kebutuhan keluarga.
suami yang banyak waktu luang tidak memiliki semangat untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya. Bagaimana dengan suami yang seperti itu gitu Pak Ustadz? Pertanyaannya mungkin agak sedikit di luar box tapi ya mungkin untuk kesetaraan gender dan keadilan barangkali. Silakan Pak Ustadz dijawab. Eh, Allah Ta'ala jamaah semua taala tadi saya sampaikan bahwasanya berkaitan dengan nafkah, prinsip Islam dalam memberi nafkah itu sekali lagi sesuai dengan kemampuan suami, sesuai dengan kemampuan suami. Saya bacakan ayatnya dalam surat At-Talaq ayat ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang itu memberikan infak kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya dia infak sesuai dengan kemampuan dia. Maksudnya gini jamaah semua taala, tidak masalah kalau kita tadi lihat pertanyaannya, maksudnya seorang istri memberikan apa namanya nasihat kepada suaminya, hendaknya melakukan ini melakukan itu sebagai pencukupan nafkah dari keluarganya. Tapi kalau isyarat-isyarat tersebut hanya sekedar sebagai penambahan, tapi ternyata memang sebenarnya menurut suaminya mungkin sudah cukup untuk nafkah yang diberikan selama ini, maka ini jadi problem. Maksudnya perlu didiskusikan. Kalau memang harus bertambah ya memang harus. Kalau memang zalim, maksudnya suami tersebut zalim akhirnya memberikan nafkah kurang dari hal dari kebutuhan, maka suaminya harus cari berusaha, jangan malas-malasan. Tapi yang saya khawatirkan mungkin menurut persepsi seorang suami dia merasa sudah cukup mungkin. Tapi yang tambahan-tambahan ini mungkin hanya tambahan-tambahan lain. Jadi tatkala dia diarahkan untuk mencari tambahan yang lain untuk mungkin akhirnya lebih effort lagi, lebih capek lagi, maka ini perlu diskusi, ini perlu diskusi. Tapi hukum asal kalau misalnya suami sudah mengatakan ini sebenarnya cukup, maka harusnya sang istri harus menerima, harusnya. Tapi kalau menurut sang istri ini belum cukup, makan saja nggak cukup untuk apa lain, berarti sang suami berarti zalim. Maka sang suami hendaknya menasihati suaminya dengan cara yang baik, tentunya diskusi dengan cara yang baik, kemudian arahkan, kemudian berdoa, kemudian memotivasi suaminya tersebut dengan cara yang baik. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Pak Ustadz. Terima kasih. Saya belum lihat lagi ada pertanyaan-pertanyaan lain di sini dan kalau secara langsung juga saya memantau tidak ada. Eh, Barangkali satu hal yang saya amati Pak Ustadz, bahwa akhir-akhir ini sesama muslim kan kita lihat banyak terjadi perang saudara ya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang hal-hal yang enggak, kalau menurut saya sih itu beralasan tidak persaudaraan muslimnya itu hilang, saya kira. Itu hanya batas ke apa namanya doktrin yang sempit, misalnya nasionalisme masing-masing negara, misalnya begitu. Padahal Iya. sesama muslim terpaksa harus menumpahkan darah gitu. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Wallahu ta'ala alam, kita lihat akhir-akhir ini memang terjadi seperti itu. Kalau menurut para ulama, ya kurangnya kaum muslimin itu kembali kepada agamanya sendiri. Kurang kembali kepada agamanya sendiri. Subhanallah, kita ini kalau paham tentang agama kita, insya Allah kita nggak pernah pernah ribut. Kita tidak akan pernah ribut. Bayangkan satu hadis saja Nabi SAW pernah menyebutkan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Artinya, dalam agama Islam, kalau kita ingin mobil baru, kita juga senang kalau lihat saudara kita punya mobil baru. Begitu maksudnya. Artinya, ukhuwah Islamiyah ini luar biasa. Sangat apa? Sangat sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah ingatkan dalam Al-Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Apa nikmat tersebut? Kata Allah, dulu kalian tuh sedang bermusuhan. Lihat orang-orang Arab dulu tuh mereka bermusuhan, bersaudara bertahun-tahun. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah satukan mereka kalian dengan bersaudara. Maka kenikmatan bisa bersaudara ini suatu kenikmatan yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Maka jaga jamaah, al muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Makanya dalam syariat Islam kalau kita telaah tentang syariat Islam tentang hablum minan nas,
itu rata-rata semuanya itu untuk menyatukan kaum muslimin. Semua rata-rata tujuannya untuk menyatukan kaum muslim. Bayangkan kita disuruh sering memberikan hadiah kepada saudara kita disuruh senyum, kita disuruh menolong, kita harus peka, kita harus membantu al-muslim, akhul muslim, macam-macam. Kita tidak boleh menggibah, kita tidak boleh bohong, kita tidak boleh fitnah. Itu semua tujuannya untuk menyatukan kaum muslimin. Maka tujuan syariat itu untuk menyatukan kaum muslimin. Nah, maka kalau saya katakan bahwa semua kalau kita ini sadar tentang hal tersebut, insya Allah kita tidak akan pernah ribut. Kita akan saling memberi uzur kepada saudara-saudara kita, dan kita juga tidak mau mendolimi saudara kita. Kenapa kita sering gontok-gontokan? Ya, karena fanatik juga bisa jadi, karena kita tidak kenal sama agama kita. Kita kurang dalam, kita kurang memahami, kita kurang mengamalkan agama agama Islam yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Ini pertanyaan terakhir dari saya, kalau nggak ada lagi dari Ya, Pak. peserta. Masalah riba, Pak Ustadz. Masalah riba itu zaman sekarang ini rasa-rasanya hampir mustahil kalau bisnis dari uang tanpa riba. Nah, riba maksud saya, sistem bank itu kan sistem riba, Pak Ustadz. Hmm. Pinjam, meminjam, kemudian ada bunga, dan seterusnya. Kalau saya amati tentu saya saya lihat ada beberapa manfaat memang dari sistem bank kita. Kalau penghasilan baik, kemudian bank bisa membantu mengembangkan usaha, tentu ada bermanfaat. Tapi kalau penghasilan memang kurang dari apa yang dipinjam, itu akan berakibat mudarat yang berlebihan, bahkan berdosa kita. Jadi menurut Pak Ustadz bagaimana tuh sistem riba yang sekarang? Kalau kita betul-betul untuk menghapus riba sama sekali, mungkin sangat sulit. Sebab merupakan bagian dari kehidupan ekonomi sosial sekarang, barangkali gitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Allah Ditanggapi. taala alam, kita harus yakin dulu, kita harus percaya dulu satu satu keyakinan bahwasanya arahan syariat itulah yang terbaik. Arahan syariat itu adalah yang terbaik. Jadi apa yang ditetapkan oleh Nabi, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Nah, di zaman sekarang sulit sekali, memang benar tadi kata Pak Dokter, kita sulit untuk terlepas dari namanya praktek riba. Maka sebagian para ulama menyebutkan kalau memang kita sudah terpaksa, maksudnya kita tidak bisa terhindar dari riba, maka mudah-mudahan dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebut ada namanya riba yasir, ada riba yang ringan, ada yang berat. Ada riba-riba ringan sebagian ulama membolehkan. Yang itu memang dengan tentu dengan syarat-syarat yang detail. Contoh misalnya kita tidak bisa keluar dari praktek seperti itu. Contoh sebagian ulama mereka menyebutkan seperti PLN. PLN itu ada unsur ribanya, ada ini ribanya. Karena kalau kita tidak bayar ada dendanya. Di situ ada dendanya. Nah, kalau kita tidak tidak ikut konsep apa namanya perjanjian itu kan kita tidak bisa mendapatkan listrik misalnya. Ya mau nggak mau ya kita harus melakukan itu. Nah, ada hal-hal yang begitu yang apa memang benar-benar kita tidak bisa keluar dari praktek seperti itu. Maka Allah taala alam, mudah-mudahan itu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada hal yang bisa akhirnya kita bisa keluar dari praktek seperti itu, ya mungkin kita bisa apa namanya bisa menghindari. Allah taala alam. Jadi sekali lagi saya ulang, ada memang hal-hal praktek riba yang sulit untuk kita hindari. Contohnya misalnya ada praktek-praktek yang memang kita kalau tidak melakukan itu kita tidak bisa dapatkan, dan padahal kita butuh dalam hal tersebut. Maka yang seperti itu mudah-mudahan tidak mengapa, karena riba terpaksa dan juga riba yang ringan mungkin bisa jadi. Tapi sebelum kita sekali lagi sebelum kita melakukan praktek-praktek tersebut, ya kita konsultasikan dulu kepada para ulama di sekitar kita supaya kita tidak terjatuh dalam praktek riba. Allah taala alam. Nom, belum dibuka ya. Maaf dok, suaranya kurang jelas.
gimana Pak Ustaz sekarang? Jelas dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin dari tadi lupa saya. Ya, isinya saya menambah satu pertanyaan lagi Pak Ustaz tentang kesetaraan gender. Zaman sekarang pada saat ini banyak wanita menuntut kesetaraan gender dengan pria. Umumnya di bagian pekerjaan ya Pak Ustaz. Para wanita menuntut bahwa eh, kalau pria bisa menjadi direktur, kenapa wanita tidak? Pria bisa menjadi pekerja kasar, kenapa wanita tidak? Kemudian pria bisa setir mobil, misalnya sopir bus, kenapa wanita tidak? Gitu. Jadi barangkali beberapa hal yang seperti ini apakah diizinkan dalam Islam? Padahal dalam Islam wanita adalah ibu rumah tangga yang harus ibu rumah ya. Sedangkan yang keluar itu adalah kaum pria. Bagaimana pendapatnya Ustaz? Ah, Allahu Akbar. Islam itu sekali lagi kita tuh sekarang sudah dibikin apa kebolak-balik. Maksudnya yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Ya, ya itu namanya memang orang ingin namanya setan pasti dia ingin menghancurkan manusia. Dia udah janji. Kata setan, languyan ahaduhum. Saya akan menggoda manusia di depannya, dari belakangnya, di kanan dan di kiri. Di antara tipuan-tipuan muslihat yang dibuat syaitan, yaitu syaitan ingin menyamakan antara laki dan juga para wanita. Kita katakan tidak akan pernah sama. Kenapa Islam yang membedakan? Allah pun yang membedakan. Justru Islam itu yang mereka anggap sebagai orang yang merendahkan wanita. Justru Islam itu memuliakan wanita. Justru Islam tidak sama dengan laki-laki. Justru wanita tidak sama dengan laki-laki itu yang terbaik. Kalau disamakan justru ini perendahan kepada wanita. Contoh sekarang wanita jadi super truck apa mau wanita? Wanita jadi pekerja-pekerja keras apakah semua wanita mau? Mereka nggak mau. Maka tidak akan pernah bisa sama. Justru Islam memuliakan Islam harus memuliakan wanita di rumah itu pemulihan kepada Islam. Nabi SAW menyebutkan kepada wanita kalau mereka sholat 5 waktu, kemudian mereka apa namanya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian mereka taat kepada suaminya, dijamin surga sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mudah masuk Islam, masuk surga bagi para wanita. Saya ulang, mereka sholat 5 waktu, mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka taat sama suaminya masuk surga. Kita laki-laki masih banyak beban. Apakah beban itu mau kalian tanggung juga? Jadi tidak perlu disamakan. Maksudnya sesuatu hal yang sudah ditentukan sama Allah itulah yang terbaik. Maka kita jawab saja, Allah itu yang ciptain kita, Allah yang tahu yang terbaik buat manusia, Allah yang terbaik buat kita. Jangan sampai kita menyalahi aturan Allah. Karena kita sendiri tidak tahu tentang kebaikan untuk diri kita sendiri. Saya ulang, kita untuk kebaikan diri kita sendiri pun kita tidak tahu betapa banyak hal yang kita persepsi kita benar bagus ternyata ujungnya salah. Misalnya kita bisnis kayaknya bagus nih bener nih kita lakukan bisnis ternyata rugi, kan berarti kita nggak tahu tentang kebaikan kita sendiri. Yang tahu tentang kebaikan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala Allah sudah menetapkan lelaki posisinya begini, perempuan posisinya begini, maka yakinlah itu yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya katakan pemikiran begini memang sudah dibolak-balik oleh setan sehingga yang buruk jadi baik, baik jadi buruk, sehingga pemuliaan-muliaan justru dianggap sebagai tidak memuliakan wanita. Ini yang aneh, maksudnya kita harus meluruskan fitrah kita yang harus kita ajarkan kepada kaum muslimin. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Ternyata ada satu lagi Pak Ustadz dari Oh, Ibu Nur Hayati. iya. Saya bacakan Pak Ustadz di chatnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara memberikan nasihat pada anak remaja yang sudah mengenal wanita dan kita sebagai orang tua sudah mengarahkan untuk tidak berpacaran. Jazakallah khairan. Gitu. Allah taala alam, anak Gen Z sekarang memang kalau kita pakai dalil agak berat. Allah kita mengatakan firman Allah wala taqrabuz zina, jangan kalian dekat-dekat sama zina. Ya kita kasih ini aja pemahaman waktu mengatakan maksudnya kita itu apa sih manfaatnya berpacaran. Kita kita kenali bahwasanya berpacaran itu bisa mengantarkan kepada zina. Kita takut sebagai orang tua nanti kena kau jadi begini 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 begini. Kasih pandangan, kasih contoh, lihat sudah terjadi orang banyak akhirnya terjatuh dalam perzinahan, akhirnya dampaknya begini, akhirnya tidak sekolah, akhirnya menderita. Kasih coba berpikir, biasanya anak Gen Z zaman sekarang tuh harusnya begitu, harus diajak, dia maunya diajak diskusi, maunya diajak pikir. Nanti kalau sudah masuk baru kita tanamkan tauhid, kita tanamkan Al-Quran, itu biasanya lebih mengena kepada mereka. Jadi mereka itu lebih suka zaman sekarang mereka diajak diskusi. Maka kita diskusi aja, kita diskusi, kita berikan contoh-contoh terburuk yang terjadi bagi orang-orang berpacaran. Sudah banyak buktinya dan ini tidak tidak akan pernah menjadi benar orang pacaran itu.
Ya kan, kalau harusnya pacaran itu baik, kenapa orang pacaran akhirnya bisa cerai juga, menikah bertahun-tahun cerai juga? Nggak ada namanya pacaran. Orang menikah ya menikah. Kecintaan itu dibuat dari Allah, ditubuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di antara metode untuk anak-anak zaman sekarang ya kita diskusi, kita sampaikan kepada mereka secara logik, kemudian kita sampaikan contoh-contoh mungkin yang memang parah menurut kita kepada mereka supaya kita memberikan kesan bahwasanya kita tuh sayang sama kau nak, jangan sampai kau terjatuh yang seperti itu. Wallahu taala alam. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, waktu sudah tanpa terasa kita sudah menghabiskan waktu 1,5 jam. Pak Ustadz menjelaskan pada kami tentang Haji Wada. Oleh sebab itu, kami berterima kasih kepada Pak Ustadz. Mudah-mudahan segala amal ibadah Pak Ustadz diberi Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmunya dan rezeki yang berlimpah buat Pak Ustadz dan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya juga mohon maaf sebagai moderator kalau ada kekurangan baik segi penyelenggaraan maupun kata-kata yang agak keliru dari saya. Dan terima kasih jazakumullah khairan untuk para peserta kajian Islam Pogijaya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada bisa dibawa pulang dan dapat disebarluaskan sesuai dengan fitrah Rasulullah SAW dan wasiat beliau pada Haji Wada untuk menyebarluaskan segala sesuatu yang pesan wasiat beliau pada seluruh umat manusia. Bila itu hidayah wa hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup sampai sekian. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai jumpa kembali. Maaf, saya Gigi Surya Nura, Sarjana Teknik. Sampai jumpa di lain waktu. Bila taufiq wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter. Heran.